Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, bagus. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk lebih semangat lagi, mari kita ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Ya, begini. Kalian sudah tahu belum? Buka tutup, bertepuk tangan. Sudah tahu, Bu. Oke, mari kita lakukan ya. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke. Apakah kalian pernah menyentuh air yang panas, kemudian tangan kalian refleks untuk menjauh? Pernah, Bu? Ya. Itu merupakan contoh dari gerak refleks pada sistem saraf. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas materi sistem koordinasi manusia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur sel saraf pada manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis alat indera manusia dan hormon manusia. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menjelaskan macam-macam zat adiktif dan contohnya. Baik, untuk yang pertama yaitu ini ya. Sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian tubuh kita. Sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsang baik dari dalam maupun luar tubuh kita. Sistem saraf tersusun dari jutaan sel saraf atau neuron. Struktur dari neuron yaitu ada yang pertama ini ada dendrit. Ya, lalu ada badan sel, kemudian ada akson, ada selubung mielin, sel Schwann, nodus rangvier, dan sinapsis. Nah, untuk dendrit berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Kemudian ada akson. Akson ini berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Kemudian ada sel Schwann, yaitu berfungsi untuk membentuk selaput mielin. Kemudian selubung mielin berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson.
yaitu tempat masuknya ion. Kemudian ujung akson ini dinamakan dengan sinapsis. Fungsi dari sinapsis yaitu menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Nah, untuk neuron berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensoris, kemudian neuron motoris, kemudian neuron konektor atau penghubung. Nah, untuk yang pertama ini neuron sensoris berfungsi untuk ini ya. Neuron sensoris yang tengah ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Untuk yang kedua ini neuron motoris. Yang ini paling ujung sini, ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ sensor atau efektor seperti otot atau kelenjar. Dan yang terakhir ini ada neuron konektor, berfungsi untuk menghubungkan. Yang ini berfungsi untuk menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Sistem saraf pusat manusia meliputi otak dan medula spinalis. Nah, baik otak ataupun medula spinalis itu memiliki lapisan pelindung, yaitu meninges. Nah, selaput meninges terdiri dari 3 dari dalam ke keluar. Ya. Yang pertama yaitu dotameter. Yang kedua arachnoid, dan yang ketiga itu pia-meter. Gerakan sadar yang dilakukan oleh tubuh kita itu adalah tanggung jawab otak. Nah, sedangkan gerak refleks itu terjadi pada dikendalikan oleh medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, untuk yang tadi kan kenapa kita menyentuh air yang panas itu kita refleks untuk menghindarinya. Nah, itu karena ini gerak refleksnya dari sumsum tulang belakang. Nah, itu gerakannya cepat dan tanpa disadari. Struktur otak sangat kompleks. Di antaranya yaitu cerebrum yang ini, otak besar, kemudian cerebellum ini otak kecil, kemudian kelenjar pineal, pituitari, dan medula oblongata. Nah, fungsi dari otak besar ini atau cerebrum sebagai pusat gerakan sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Kemudian fungsi dari otak kecil yaitu sebagai pusat keseimbangan gerakan, kontrol gerakan mata, dan koordinasi gerakan yang terkait keterampilan seperti memainkan piano. Kemudian kelenjar pituitari berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan berbagai hormon. Kemudian kelenjar pineal berfungsi sebagai pengaturan jam biologis. Misalnya waktu bangun tidur dan kebiasaan lainnya. Yang kedua ada alat
indera manusia. Nah, untuk alat indera ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu alat indera penglihat atau mata. Kemudian alat indera telinga atau pendengar. Nah, kemudian alat indera pencium atau pembau ini hidung. Kemudian ada alat indera pengecap yaitu lidah, dan alat indera peraba yaitu kulit. Struktur mata memungkinkan untuk membatasi atau memaksimalkan jumlah cahaya yang masuk ke mata, memfokuskan cahaya dan membentuk gambar, kemudian dikirimkan dari gambar ke otak. Struktur bola mata tersusun atas 3 lapisan, yaitu sklera, kemudian koroid, dan retina. Ini ya, sklera, koroid. Di sini ini tempatnya retina. Nah, sklera merupakan lapisan terluar bola mata dan sebagai tempat pelekatan otot ekstrinsik. Nah, pada sklera ada yang tembus pandang disebut kornea. Berfungsi untuk mentransmisi cahaya dan perlindungan mata. Kemudian koroid banyak mengandung pembuluh darah. Ini banyak mengandung pembuluh darah untuk memberikan nutrisi pada mata. Kemudian ada retina sebagai lapisan terdalam bola mata untuk menangkap bayangan benda. Kemudian pada lapisan retina ini terdapat sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rodopsin, tidak sensitif terhadap warna dan bekerja pada cahaya yang intensitas cahaya yang rendah. Kemudian kalau sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, sensitif terhadap warna, kemudian bekerja pada intensitas cahaya yang lebih tinggi. Nah, bagian mata lainnya ini ada pupil dan iris. Iris memberikan warna khas pada mata setiap manusia. Kemudian iris dan pupil berfungsi mengatur kadar intensitas cahaya yang masuk. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan tepat pada retina. Dan ini ada cairan aqueous, humor, dan vitreous. Kemudian alat inderanya ada telinga. Telinga mendeteksi gelombang suara yang biasa. Telinga tersusun dari 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Pada telinga bagian luar dan tengah ini berisi udara, tetapi pada bagian telinga dalam ini berisi cairan. Nah, telinga luar terdiri atas telinga luar terdiri atas daun telinga, dan membran kemikali. Nah, fungsi dari daun telinga ini menangkap gelombang suara. Kemudian untuk membran kemikali ini dari gelombang suara ini diteruskan ke telinga yang bagian dalam. Kemudian pada telinga bagian tengah terdiri atas saluran eutachius dan tulang pendengaran.
Nah, tulang pendengaran ini terdiri dari tulang matil atau malleus, kemudian incus atau landasan, dan stapes atau sambudi. Kemudian tulang dalam terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran dan koklea. Nah, ini untuk bagian lidah. Pada bagian ujung lidah ini akan lebih sensitif pada rasa manis. Kemudian yang di atasnya lagi, lebih dalam ini akan sensitif terhadap rasa asin. Kemudian yang lebih dalam lagi ini asam. Kemudian ini yang hampir di bagian ujung ini pahit. Nah, ini kulit, struktur dari kulit. Ini ada saraf, kemudian corpus Meissner, kemudian corpus Lugni, kemudian ujung saraf tanpa selaput atau berasa sakit, jaringan pengikat, corpus Pacini, lempeng Meckel, corpus Krause, terasa dingin, dan rambut. Nah, lapisan kulit terluar tersusun sel mati. Kemudian produksi kelenjar keringat menghasilkan keringat dan membuang panas dari tubuh saat air menguap dari permukaan kulit. Hormon manusia. Nah, ini ya. Hormon manusia diproduksi oleh kelenjar endokrin yang tersebar di seluruh tubuh manusia. Hormon mengatur fungsi seperti pertumbuhan dan perkembangan, keseimbangan air, seksual reproduksi, serta laju reaksi kimia dalam sel. Ini yang bisa diperhatikan. Kelenjar hipofisis, ada kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar thymus, di sini kelenjar pankreas, kemudian kelenjar adrenal, kelenjar gonad, kelenjar gonad. Ada kelenjar adrenal. Nah, ini pada kelenjar adrenal ini menghasilkan adrenalin yang berfungsi untuk mempercepat denyut jantung. Kemudian ada kelenjar pankreas. Nah, ini menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengatur kadar gula darah. Pada saat seseorang mengalami diabetes, nah ini perlu menggunakan insulin ya untuk menurunkan kadar gula darahnya. Kemudian ada kelenjar ovarium. Nah, ini menghasilkan estrogen untuk perkembangan seks pada wanita. Kemudian ada progesteron untuk ketebalan rahim. Kemudian ada kelenjar testis. Nah, apakah kalian tahu kelenjar testis ini diperuntukkan untuk siapa? Tidak tahu. Nah, kelenjar testis ini hanya ada pada pria ya, karena ini menghasilkan testosteron. Nah, untuk perkembangan seksual pada pria. Nah, pada saat seseorang atau kakek-kakek yang sudah tua itu biasanya mereka itu tidak aktif di luar, jadi mereka tetap di rumah terus tidak banyak aktivitas. Nah, itu dikarenakan apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, itu dikarenakan hormon testosteronnya menurun, jadi produksinya itu tidak banyak, menyebabkan
organnya atau kakek-kakek tersebut, jadi tidak kesehatannya menurun. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu zat adiktif. Pernahkah kalian mendengar ketika seseorang meminum kopi, kemudian setiap hari, kemudian di pagi hari tidak meminumnya? Nah, itu apakah yang dirasakannya itu hambar? Nah, itulah yang dia pada kopi itu ada zat yang dinamakan dengan kafein. Nah, kafein itu membuat seseorang bisa kecanduan untuk meminumnya lagi berulang-ulang. Kemudian zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi oleh seseorang itu akan merasa kecanduan dan bisa mengakibatkan depresi atau bahkan kesakitan jika tidak mengkonsumsi barang tersebut. Nah, zat adiktif itu salah satu jenis contohnya yaitu narkoba. Narkoba itu singkatannya dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada, kita mengerjakan LKBD dulu ya. Oke, Bu. Untuk yang bagian sini, ini kelompok 1, dan bagian yang kanan ini kelompok 2. Ya, Bu. Ini ya, bisa. Ya. Oke. Nah, pada lembar kerja ini, kalian harus menuliskan nama kelompok. Kemudian soalnya ini ada 3 bagian. Yang pertama ini ada struktur sel saraf. Ini menyebutkan nama strukturnya dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua ini ada alat indera manusia. Nah, kalian diminta untuk mengisikan tabel di sini ya, alat indera manusia dan beserta fungsinya. Kemudian ada sistem hormon. Nah, ini kelenjar endokrin yang Ibu jelaskan tadi. Ini soalnya ada 3 yang sistem hormon. Nah, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Silahkan perwakilan kelompok kerjakan. Maju nggak, Bu? Ya, terserah. Di sini saja. Ya, boleh. Nomor berapa, Bu? Nomor yang struktur sel saraf ini nggak apa-apa, bagian A. Ya. Untuk Nama dendrit saja. strukturnya satu saja. Ya, boleh. Dendrit fungsinya yaitu untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Ya, benar. Lalu ada akson, fungsinya untuk meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Ya. Lalu ada sel strowan, fungsinya yaitu untuk membentuk selubung mielin. Ya, sudah. Oh, sudah. Ya. Terus. Nah, dari LKPD ini apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajarannya tadi? Ya. Saya, Bu. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita telah belajar tentang struktur sel saraf atau neuron. Lalu ada alat indera manusia seperti mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Lalu tadi juga dijelaskan tentang sistem hormon atau kelenjar endokrin. Ya, betul sekali. Jadi itu ya. Kesimpulan hari ini itu pada sel saraf itu ada dendrit, akson, sel sekuan, selubung mielin, lobus Lambert, dan sinapsis. Kemudian alat inderanya ada 5, yaitu mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Kemudian ada sistem hormon
yaitu yang bekerja kelenjar endokrin. Nah, yang terakhir itu ada zat adiktif. Zat adiktif itu salah satu jenisnya yaitu narkoba. Nah, itu harus kita cegah ya, supaya tidak merusak masa depan kita. Ya, Bu. Begitu kompleksnya dan indahnya Tuhan menciptakan sistem organ dan sistem koordinasi manusia. Nah, kita wajib mensyukuri dan menjaga sistem organ kita, serta mengasah kemampuan lagi untuk mempelajari lebih mendalam belajar IPA, supaya kita lebih mengetahui apa yang ada, bagaimana Tuhan menciptakan dengan manusia secara lebih istimewa dibandingkan dengan makhluk lainnya, ya, makhluk hidup lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa untuk tugasnya minggu depan itu pelajari dulu sistem reproduksi manusia. Kemudian nanti kita akan membuat poster. Ya. Oke, Bu. Ya, sekian ya. Semua belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.